Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat sama-sama berkumpul di tempat ini. Mari kita undang Roh Kudus di tempat ini supaya hadiratnya terus bekerja di tengah-tengah kita. Kami bersyukur padamu Roh Kudus. Kami bersyukur selalu setiap hari dan sampai saat ini pun kami tetap mengucap syukur Bapa. Karena Engkau begitu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati kami Roh Kudus, bertahtalah di tengah-tengah kami Bapa, dan Engkau layakan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Kira lala pakata shikira ura pakata kira lama liara liara bayara bayara. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu
berserah kami berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyerah kudus untuk jamaah-Mu, berserah penuh
tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji sembah, sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. kami sembah. Sembah dan puji nui tatamu, Nyanyikan dengan keras. sembah dan puji nui tatamu, Kami mau penuhi tahta-Mu Tuhan. sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah puji, Sembah dan puji nui tatamu, haleluya. sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Ajaib
saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Yang hari ini berbahagia, boleh katakan sama sebelah kanan kirinya, engkau sahabatku. Coba bilang kita. Harus ikhlas ya ngomongnya. Ya, kamu sahabatku, kamu sahabatku. Haleluya, hari ini kurasa bahagia. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan
kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya undang Next untuk maju ke depan. Kami dari Next akan mempersembahkan sebuah lagu. Ayo teman-teman Next, silahkan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Next kita.
Bapak Ibu Saudara di sini pasti menyayangi keluarganya. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan amin. Dalam kondisi apapun keluarga kita tetap mengasihi keluarga kita. Mari kita sama-sama satukan hati kita dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Kira apa kata syikira lama hura apa kata kira lama ya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga ikut dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu,
Terima kasih Tuhan, kiranya seperti pujian ini, demikianlah keluarga-keluarga di generasi pilihan menjadi keluarganya Allah. Kami semua menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang takut tunduk pada Tuhan, yang mematuhi hukum Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Berkati terus semua keluarga-keluarga. Secara rohani Tuhan berkati, secara jiwani Tuhan berkati, dan secara jasmani pun mereka mengalami kelimpahan. Berkati semua pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu, apa saja yang mereka kerjakan, kecuali berbuat dosa, Tuhan pasti memberkatinya. Baik mereka sebagai buruh, ibu rumah tangga, bekerja swasta, di pemerintahan, dimanapun mereka bekerja dan mengabdi, mereka bekerja untuk Tuhan dan keluarganya. Lalu berkatilah semua usaha mereka dan pekerjaan mereka, sampai mereka mengalami breakthrough atau mengalami terobosan secara keuangan. Diberkati Tuhanlah kiranya juga semua anak-anak kami yang oleh karena Tuhan terus maju dalam pendidikan. Dan kami berharap tidak ada anak-anak kami yang pengangguran, anak-anak kami yang tidak sekolah, apalagi mereka mogok tidak sekolah. Kami berdoa dan berharap pada Tuhan supaya Tuhan jamah dan berkati anak-anak kami semuanya, supaya mereka semua maju-maju, lebih maju dari orang tuanya, lebih baik lagi kedudukan dan karirnya. Dan sebab untuk itulah kami berdoa dan membawa anak-anak kami untuk mereka setia dalam ibadah, supaya anak-anak kami diperhatikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapakku, sekarang tiba saatnya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Sampaikanlah isi hati Tuhan untuk kami keluarga-keluarga, supaya kami semakin mengerti dalam bulan keluarga ini, apa yang seharusnya kami terima dari Tuhan, dan apa janji Allah buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Nah, Bapak udah sampai pada ini yang menerangkan bahwa pasangan sempurna itu bukan terletak pada pria atau wanitanya, pria yang bagaimana atau wanita yang bagaimana, bukan itu. Tapi pasangan sempurna itu ya yang didapatkan dari Tuhan. Katakan amin. Ngulang dikit ya. Kemarin kita udah bahas sama-sama Kejadian pasal 2 ya, mulai dari ayat ke-18 sampai ayat yang ke-24. Intinya Bapak Ibu, bahwa wanita itu merupakan ciptaan kedua yang diambil dari tulang rusuk pria. Betul apa salah? Betul. Nah, untuk kita tahu para wanita nih, saya ini tulang rusuknya siapa? Itu lewat doa, bukan lewat dengan jalan bareng, saling tahu hobinya, saling tahu kesukaannya, ya lewat doa. Minta dari Tuhan petunjuk-petunjuknya Tuhan. Katakan amin, karena itu yang paling pas. Dia tahu Anda diambil dari tulang rusuk siapa. Atau pria, tulang rusukmu itu siapa? Tuhan akan beritahu pastinya. Nah itu cara yang paling tepat dan diuji kembali. Jadi bukan dengan cara jalan bareng dan sebagainya. Yang anak muda sekarang sebutkan istilah pacaran. Di Alkitab tidak ada bahasa pacaran. Kalau kita ketemu dengan pria atau wanita, itu ada langsung kita urusan untuk menikah. Dapatkan jodoh, dapatkan pasangan, bukan untuk sekedar pengenalan. Itu yang versi Alkitab katakan amin. Ya bukan Bapak karang-karang, yang Alkitab katakan. Bapak kan sekarang ngajar yang benar buat jemaat, gini loh yang benarnya gitu. Supaya kita semuanya memiliki modal. Berapa banyak kita yang pakai cara-cara kita sendiri dalam pengujian seorang ini calon saya atau tidak, ternyata juga bukan dan gagal. Kadang-kadang sampai nabrak, ya nabrak hukum moral, nabrak kehendak orang tuanya, ditabrak budaya, ditabrak adat segala macam. Tahu-taunya juga dia bukan siapa-siapanya kita. Lalu pertanyaannya, kalau gitu Pak, siapakah yang paling persis pasangan saya? Iya nggak ada yang tahu kecuali kita diberitahu oleh Tuhan. Betul apa salah? Saya tanya dong sama Tuhan, siapa pasangan saya? Jadi yang ini adalah yang paling tepat kita dapat pasangan sempurna lewat proses mendengar suara Tuhan. Dan itu juga diuji.
Bapak udah sampaikan sebelumnya, ketertarikan fisik, udah kelihatan Jawa nih ya mukanya, lembut, ayu, juga belum tentu itu pasangan. Aku suka dia rendah hati loh, kayaknya juga sayang sama ibu saya, belum tentu juga. Oh dia intelek, aku suka wanita atau pria yang begini, yang intelek, yang cerdas, belum tentu juga jadi pasangan kita. Kalau gitu siapa jadi pasangan kita? Ya hanya Tuhan yang tahu siapa pasangan kita, betul Bapak Ibu? Karena itu kita kembali lagi pada prosesnya mencari tahu dari Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Siapa yang Tuhan kehendaki? Siapa pasangan saya? Siapakah tulang rusuk saya bagi wanita? Bagi yang pria, tulang rusuk saya di mana? Siapa yang jadi tulang rusuk dari saya? Yang diambil tuh. Jadi lewat Kejadian 2:18 merupakan pola-pola Allah. Allah inginkan kita cari jodohnya demikian, bukan mencarinya dengan cara sendiri. Banyak orang nentang di jodoh itu gak mau. Bukan zaman situ Nurbaya lagi bu, aku gak mau dijodohkan gitu. Lalu merasa dirinya bisa cari sendiri. Itu juga salah, kalau cara Alkitab juga salah. Cari sendiri pasti melihat memandang wajah, pendidikan, intelektualitasnya, kaya atau tidak kayanya, semuanya tidak tepat. Yang paling tepat kalau kita bertanya pada dia yang mengambil tulang rusuk kita dari siapa. Ada amin? Ada amin? Ya, gitu. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Nah, ya sampai sini paham ya. Jadi lalu ini yang penting yang bawa Bapak tulis. Jangan lupa tetap harus menguji suara-suara tersebut. Bisa juga disesatkan oleh ya kayaknya dengar dari suhu Tuhan. Banyak cewek yang begitu juga. Aku dapatnya dari Tuhan kok. Apa udah kamu uji? Menikah setahun bubar jalan. Tetap harus kita uji. Kalau kita bilang dari Tuhan, kelihatan ada minta tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang akan menguatkan kita, meneguhkan pilihan itu. Ingat sekali lagi, Bapak ulangilah yang Bapak sudah sampaikan di awal. Menikah itu, atau punya pasangan tetap itu, merupakan pilihan yang terpenting dalam hidup kita. Terpenting. Seumur hidup tidak bisa gagal, tidak bisa dianulir, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diulangi. Salah milih risiko seumur hidup. Betul ya Bapak Ibu ya? Salah milih risiko seumur hidup. Kalau benar puji Tuhan keberkatan. Salah milih risiko seumur hidup. Halo. Tuhan tahu pilihan kamu tuh akan bagaimana besoknya. Pilihan saya tuh besok akan meninggalkan kita. Pilihan saya tuh akan jadi orang yang borjuis, ngabisin harta saya. Pilihan saya tuh akan jadi orang yang bodoh. Tuhan tahu semuanya. Karena itu dia yang paling tepat tahu siapa pasangan kita. Bagi Bapak Ibu Saudaraku, yang dulu tidak tanya Tuhan, tapi sekarang udah berkeluarga, udah bacot, udah punya anak-anak. Tetap minta Tuhan berikan kita kekuatan. Amin. Bagi yang belum, ini yang Bapak ajarkan pagi ini menjadi caranya yang Tuhan mau kembali pada Tuhan yang memberi jodoh itu. Jangan tinggalkan Tuhan, hanya milih karena pandangan mata. Cantik, rupawan, manis senyumnya, ramah orangnya, semua bisa menipu. Mata kita bisa ditipu oleh semua penglihatan kita. Tapi kalau tanya Tuhan, tidak akan pernah bisa ditipu. Amin. Ya. Lanjut ya. Berikutnya, kita masuk pada persekutuan hingga sedaging. Ya. Atau pernikahan. Persekutuan hingga sedaging itu arti pernikahan. Kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat 24 coba. Buka. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sama-sama saya katakan Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Bapak Ibu saya ingat lagi, saya mau ngajak ya, gimana kalau kita ibadah, tolong diusahakan satu keluarga bawa satu Alkitab, biasakan.
Saya ada kekhawatiran, dan ini dulu kita seminarkan, generasi muda akan tidak tahu Alkitab. Mereka dengar firman Tuhan hanya dari medsos, ya, TikTok, tapi tidak pernah baca yang aslinya. Coba dibiasakan di rumah tangga, baca firman Tuhan dari yang aslinya, bukan dengar di TikTok. Real, TikTok, sebagainya. Cuplikan-cuplikan kayak hebat gitu ini, tapi Anda nggak tahu sesungguhnya. Itu bisa pelintiran bahasa dan sebagainya. Ya, jangan sampai terjadi. Di Jerman kemarin ada apa postingnya? Sudah terjadi minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Khotbah digantikan oleh robot AI, artificial intelligence. Robot yang khotbah, karena robot pasti lebih pintar dari Bapak. Lebih lengkap ilmunya, dijejali semua sistematika teologi proper, bahasa yang lengkapi, Yunani, segala macam ya, Ibrani, lebih pintar dari saya. Khotbah, kayak manusia benar. Tapi jadi pertanyaan, kalau dia doa akan terima Tuhan apa terima Tuhan? Karena doa yang lahir dari hati itu dari hati, dari mesin. Itu kan mesin ya, bukan otak, bukan hati manusia. Bapak Ibu besok akan menentukan. Ketika zaman udah maju, gereja tetangga ada pakai robot yang khotbah. Ini robot, Anda sekarang milih. Pakai robot apa pakai Bapak? Kalau jemaatnya pinter rohani pasti akan tetap mempertahankan hamba Tuhan. Karena robot tidak bisa jadi contoh dan teladan. Bisa ngomong, tapi tidak ada teladannya. Kan tidak sama-sama manusia seperti kita. Tapi kalau Bapak sama-sama manusia seperti Anda dan saya. Punya pikiran, punya hati. Ya terserah, sekarang zaman begitu maju sekali. Ya pakai AI ya, sekarang begitu maju sekali. Dan sekaligus ancaman juga. Sekarang cari orang pintar yang IPK 3.0 saja tuh sulit Bapak Ibu. Robot tuh melebihi orang yang IPK-nya 4.0. Lapangan kerjaan akan banyak digerus oleh robot-robot yang cuma murah dibeli $10.000. Robotnya pinter kerja semuanya, tahan kerja 24 jam, ditaruh di kantor kerja terus ada pulang, ada ngorok, ada butuh istirahat, minta cuti, butuh waktu melahirkan. Robot nggak melahirkan. Perusahaan ngitung-ngitung, mereka untung kerjakan robot. Tinggal jawabannya pada manusia-manusia kita, ditolak robot atau ditempatkan robot pada tempatnya. Manajer juga bahkan banyak dipecat nanti, diganti oleh robot, bisa pimpin rapat, keren, otaknya luar biasa. Nah, itu teknologi yang dikembangkan manusia dewasa ini. Ancaman bagi kekristenan ada nggak? Ada. Kalau robot menggantikan peran-peran pendeta untuk berkhotbah, maka kita juga sudah kemunduran. Akhir zaman terus semakin dekat nanti, ya. Ya pasti lebih, kalau tanya pintar, Bapak kalah jauh pasti. Ya, dijejali otak semua, tapi kan dia nggak punya keteladanan apa-apa. Nggak berjuang apa-apa, nggak dari kecil. Tiba-tiba udah dewasa, udah bisa bicara, udah bisa mikir gitu ya. Nggak dari kecil seperti Anda dan saya. Baik, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang Bapak buat, jadi penyatuan sedaging. Menjadi satu daging. Sama-sama ulangi kata ini, 2, 3. Menjadi satu daging. 2 orang jadi satu. Itu namanya sedaging. 2 orang setelah kenal, menikah resmi, diberkati, jadi satu daging. Nah itu. Menjadi penyatuan satu daging, ya. Nah, satu daging ini ada syaratnya, ada cirinya. Yang pertama, orang sedaging itu menikah itu harus pisah dengan ayah dan ibunya. Tidak satu rumah lagi. Ada amin, saudaraku? Tidak satu rumah lagi, ya. Bersatu dengan istrinya. Istrinya loh, pakainya, bukan istri tetangga. Kan istri orang lain, bersatu dengan istrinya. Nah, kita akan belajar nih semua nih, kata-kata ini kalian bisa pelajari. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu, seks itu merupakan pemberiannya Tuhan. Katakan amin. Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Betul, sampai sini betul ya?
Laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah. Bahkan alam semesta juga diciptakan oleh. Nah, sebagai ciptaan Allah, ini tidak muncul tiba-tiba nih rasa daging itu. Naluri seksual tuh gak muncul datang gitu aja. Emang udah ditaruh Tuhan. Waktu perempuan, laki-laki dewasa punya keinginan seks. Katakan amin. Bapak Ibu, ini bukan belajar pornografi ya. Dari Bapak Gembala ngajar ini. Anda ngerti. Itu memang ditaruh Tuhan. Sekali lagi, sebagai ciptaan Allah, Allah menciptakan pria, Allah menciptakan wanita. Ketika dia ciptakan, dia udah taruh rasa itu dalam diri pria, rasa itu juga dalam diri wanita. Maka kalau wanita tuh nggak kepingin begitu, nggak pengen kawin, nggak mikir yang macam-macam, itu tidak normal. Atau laki-laki yang tidak seperti itu juga namanya tidak normal. Kalau ada normal, wajar naksir, senang wanita. Yang laki-laki. Yang wanita, kalau Anda normal, Anda juga suka sama pria. Itu ditaruh Tuhan loh Bapak Ibu, tidak dosa. Sampai di sini punya keinginan bukan berarti dosa. Melakukan sebelum waktunya itu yang dosa. Bisa dipahami? Keinginan enggak diperdosa, yang Tuhan yang taruh. Kalau misalnya tidak Tuhan taruh keinginan itu, tidak ada sama saya enggak punya keinginan Bapak Ibu. Tapi karena ditaruh Tuhan, ada dalam diri saya keinginan, maka wajar saya kalau punya keinginan. Dan sampai di situ tidak berdosa. Tapi kalau saya lakukan sebelum waktunya atau dengan orang yang salah, maka saya berdosa. Paham ya Bapak Ibu? Jadi tidak jahat loh, seks tidak jahat. Itu kebaikan Tuhan untuk kita. Tolong dipahami dengan baik ya. Itu berkat Tuhan. Halo? Halo? Serius apa enggak ngerti nih? Serius, itu hari kalau serius. Jadi itu ditaruh Tuhan di hati kita masing-masing. Untuk apa? Untuk apa Tuhan berikan kita tuh seksual apa? Banyak. Setidak-tidaknya ada tiga. Tiga. Nomor satu diberikan Tuhan untuk rekreasi. Rekreasi yang paling tinggi itu Anda bukan pergi ke Israel. Menikmati pasanganmu merupakan rekreasi yang tertinggi. Katakan amin. Rekreasi tahu ya? Besok kita ke Bromo itu rekreasi. Apa? Seneng-seneng hati saya. Cari seneng. Nah kesenangan paling tinggi itu adalah menikmati pasangannya. Yang paling tinggi. Yang kedua untuk reproduksi. Punya keturunan. Yang melanjutkan lagi nanti dinasti kita, usaha kita, fam marga kita, dan sebagainya. Dua re ya, rekreasi, reproduksi. Yang ketiga untuk pengenalan yang terdalam. Saya misalnya kenal Benaya. Kenal, atau bukan Benaya, papanya Benaya sama Benaya. Sebagai anak dikenal. Tapi pengenalan itu tidak sedalam misalnya papanya Benaya dengan ibunya Benaya, istrinya. Paling dalam. Jadi pengenalan paling dalam itu antara dua orang suami istri. Halo. Ada kata lain dalam bahasa Ibrani. Kurang lebih mengistilahkan seks itu artinya tanpa busana, nggak ada batas apa-apa lagi. Namanya pengenalan yang paling dalam. Makanya kalau dia bukan istri kita, pasangan kita, nggak boleh sampai melakukan itu. Sampai tidak berbusana lagi, nggak boleh Bapak Ibu. Memandang aurat pasangan orang lain yang tidak ada, bukan muhrim, bukan pasangan Anda, nggak boleh. Sampai ini bisa paham? Gak boleh. 3 sekali ulang lagi. Untuk rekreasi, reproduksi, untuk punya keturunan atau anak. Yang ketiga, untuk pengenalan yang terdalam. Halo?
Kalau Bapak Ibu mandang ibu ini kan dari luar aja. Nggak tahu kan misalnya ada tali di punggungnya, tapi Bapak kan tahu ada tali di punggungnya. Dalam kenalnya lebih dari orang lain, itu maksudnya. Jadi kalau kita tidak untuk serius untuk menikah, jadi pasangan, tidak boleh seks itu dilakukan. Baju itu hanya bisa dibuka untuk orang-orang yang memang berhak untuk membukanya. Istilah saya, Bapak bilang, hadiah perkawinan rumah tangga adalah seks. Amin. Nikah dulu, Tuhan kasih hadiah. Apa hadiahnya? Seks. Jadi seks bukan jajanan, bukan barang murah. Kalau suka, ya having fun, for fun, saya lakukan itu. Karena saya butuh, untuk saya lega. Si cewek juga lega. Itu namanya nafsu syahwat yang tak terkendali. Harus dikendalikan itu. Enggak boleh diumbar Bapak Ibu. Katakan amin. Buat satu orang tertentu yang adalah tulang rusukmu atau dia adalah sumber dari tulang rusukmu. Enggak buat semua orang. Jadi selain karena orang perselingkuhan, orang pergi ke rumah bordil, boleh enggak Bapak Ibu? Dari sini, dari teologi ini. Enggak boleh. Walaupun wanita penjajah seks, seorang PKS ya, apa nama PKS panjangnya? PSK, maafkan PKS, saya tidak bermaksud menghinamu. PSK, penjajah seks komersial. Dia cuma kerjanya begitu. Kalau Bapak datang menghampiri dia, membuka bajunya, ini tidak boleh, bukan boleh aja, berdosa. Kenapa berdosa? Sebab memang bukan untuk itu. Seks intinya hanya boleh dilakukan untuk suami istri yang sah menikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Karena itu Bapak Ibu, sekaligus Bapak ngomong nih, kalau ada pernikahan di sini, sebaiknya jemaat tuh banyak yang datang hadir. Kenapa? Karena saksinya adalah jemaat dan pendeta. Kalau Bapak nikahkan seorang tuh depan Bapak aja, nggak ada orang lain lihat, itu memang nggak sah loh Bapak Ibu. Diam-diam, kecuali di bulan ya, tanpa sepi. Harus saksikan jemaat. Sekaligus penyaksian Anda semuanya merupakan bukti dia menikah secara sah di hadapan Tuhan. Baru boleh melakukan hubungan seksual. Aduh, Allah tuh ngatur begitu indah sekali. Tapi orang tuh selalu tergiur untuk tahu misteri seks itu apa dan nyoba-nyoba dan nakal. Dicoba-coba karena pengen tahu rasanya kayak apa. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul apa betul? Sebab kepengen tahu. Anda baca novel aja kepengen tahu, lanjutin ceritanya kalau ada orang mengarah sana. Film ada gitu, Anda juga pengen terusin sampai akhirnya gimana. Kepengen tahu, kepo. Untuk urusan seks, semua pria normal, wanita normal pasti kepingin tahu. Rasa ingin tahu tuh bahkan udah datang pada anak-anak remaja kita sejak mereka akil balik. Mereka udah mulai tahu, menyelidiki, diam-diam atau apapun, mereka mulai tahu. Cari tahu. Maka orang tua harus membimbing mereka. Maka Bapak bukannya khotbah melulu soal teologi, ini juga perlu dikhotbahkan. Kenapa? Supaya mereka dapat sumbernya di sumber yang benar gitu loh Bapak. Gereja mengkhotbahkan demikian agar tidak terjadi ya seperti di gereja-gereja lain atau negara lain hancur moralitasnya ya, orang seks bebas dan sebagainya Bapak ajarkan. Dan Tuhan sangat menentang itu sekali. Menentang kekudusan. Allah menggambarkan perkawinan itu, pernikahan itu atau penyatuan daging itu ibarat seperti dia dan jemaat. Tuhan itu adalah laki-lakinya, prianya. Makanya adalah prototipenya atau citranya Allah laki-laki itu. Katakan amin. Para pria bangkit dong. Seperti Allahnya dan wanita itu gambar seperti jemaat. Di mana prianya tuh nggak pernah meninggalkan wanitanya, harus begitu. Betul ya Bapak Ibu? Halo. Tuhan kan nggak pernah tinggalkan umatnya.
Disertai itu yang membelot itu adalah umatnya. Yang kurang ajar tuh umatnya. Tuhan begitu sayang. Coba baca dari kitab Hosea. Di mana Tuhan tuh seperti gambarannya Hosea. Suruh cari lagi istrinya yang seorang perempuan sundal ya. Yang suka jajan begitu, cari laki-laki, diampuni, bawa pulang ke rumah lagi, jajan lagi, di luar lagi, dicari lagi, pulangkan ke rumah lagi. Hati Tuhan seperti itu dengan kita. Katakan amin. Percayalah mulai hari, Tuhan itu setia. Kita yang tidak setia, Tuhan setia. Kita tidak setia. Maka itu karakter laki-laki, dengarkan baik-baik. Semua karakter laki-laki, sejahat apapun, sekeras apapun Anda, tipikal Anda harus setia. Bukan laki-laki ketika Anda tidak setia. Nah itu, kenapa? Gambarannya Tuhan. Karena kita ini ceritanya Allah. Boleh aja Anda agak suka bentak istri, tapi tipikal setia. Itu gambaran seperti Allah. Katakan amin. Umat seperti para wanita. Yang tunduk pada otoritasnya kaum pria. Halo. Jadi kita juga tunduk pada otoritas gembala dari segala gembala. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang apa? Kita nurut sebagai umat Tuhan. Kalau di keluarga, istri nurut pada apa? Kata para prianya. Tapi pria yang benar maksudnya. Pria yang takut akan Tuhan. Ya, jadi itu gambar seperti itu Bapak. Dan mereka tidak boleh menyimpang sama sekali. Kenapa kita jadi berdosa ketika kita tidur sama perempuan lain? Ini Bapak udah jelaskan dari sini. Dari sini. Sebab Tuhan tidak akan pernah berkhianat. Yang setuju katakan amin. Yakin gak Riki? Tuhanmu gak akan pernah berkhianat. Suamimu bisa berkhianat, Tuhan tidak berkhianat. Betul ya? Bu Nono yakin gak Tuhan gak pernah berkhianat? Suamimu Pak Nono bisa berubah. Banyak engkong ketinggalkan istrinya. Udah 70 tahun, 80 tahun lari sama wanita lain, Tuhan tidak akan pernah lakukan itu. Jadi karakter yang sangat ditunggu-tunggu, diharapkan bertumbuh dari seorang laki-laki adalah kesetiaan. Paham Bapak Ibu? Jadi ketika kita tuh berselingkuh laki-laki itu sama perempuan lain, tidur ya Bapak Ibu, bukan ngobrol, kerja bareng. Sekarang kan sering kerja tuh timnya laki-laki pasangan, betul ya. Sales saya tuh sama perempuan, itu bukan itu. Tapi sampai tidur bareng yang tadi, sampai buka baju istilahnya. Kesetiaannya itu dirobek. Dan itu bukan sifat Allah. Dan Allah marah dan dihitung Tuhan berdosa. Jadi hitungannya sampai orang tidur, selingkuh beneran. Di mata Tuhan itu merupakan dosa. Kenapa? Sebab Allah tidak punya sifat selingkuh. Ada amin? Sekali lagi ya, pria adalah prototipe dari sifatnya Allah. Kita ini laki-laki semua, Bapak Ibu harus pandang suami-suami kamu itu adalah citranya Allah. Seperti Allah. Allah tuh gak pernah selingkuh. Sampai kapanpun dia setia pada umatnya. Sejahat apapun kita, tadi malam nih kita masih berbuat dosa, Anda masih hidup pagi ini. Yang baru berbuat dosa katakan amin. Nggak ngaku kan? Setia sekali. Kita pasti menyadari lah, aduh harus kita udah mati ya. Kadang-kadang kata hujat keluar, marah sama Tuhan keluar, dan sebagainya. Tapi kok dia biarkan saya masih hidup hari ini? Sebab Allah setia, itu jawabannya. Dan yang dimaui Tuhan, para pria itu setia, itu ukurannya. Setia. Katakan amin. Bahkan sebetulnya sekalipun istrinya selingkuh, meninggalkan dia harus tetap setia. Dari mana Pak contohnya? Kitab Hosea kalau dibaca.
Baru Tuhan angkat jempol, acung jempol kalau pria itu setia sampai akhirnya. Ketika istrimu nggak bisa melayani kamu lagi, sakit-sakitan, setia. Nggak bisa tidur bareng, setia. Kena kanker stadium 4, setia. Itu Tuhan inginkan daripada laki-laki. Halo, halo. Dan kita, para wanita, seperti umat Tuhan, di mana Tuhan itu sayang sama umatnya, dan dia berharap umatnya tidak akan tinggalkan Tuhan. Kalau kita baca kitab Ulangan, mulai dari kitab Kejadian ya, kalau Tuhan marah selalu dikatakan, sebab kamu meninggalkan aku, membelakangi aku, maka aku pun membelakangi kamu, kata Tuhan. Sebab dihianati, maka aku biarkan kamu masa bodoh. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, kalau Bapak suka singgung, kita susah, kita miskin, kita menderita, ada alasannya karena kita selingkuhi Tuhan. Kerjaan jadi lebih penting dari ibadah, jagung lebih penting dari ibadah, apapun seringkali tempatkan lebih penting dari Tuhan. Tuhan marah, sebab dia tipikal setia. Ada amin? Salahnya kita salah. Tidak utamakan ibadah di atas segala-galanya. Jalan sana, jalan sini, syukur jemaat Tuhan, Anda tuh belum dikaruniakan, bukan tidak. Dikaruniakan Tuhan satu-satu rumah bagus, mobil bagus, bisa gedung ibadah ini kosong. Pagi-pagi minggu ini ada dari Tawangmangu, Kemuning, segala macam. Ada bisa punya fasilitas kok. Dan Allah itu tahu ukuran hati kita. Tidak ada yang rahasia. Anda boleh mengatakan, saya salah kok, saya bela gereja Tuhan, saya gini, kata Anda kan. Kita aja yang manusia bisa baca orang kok. Dia sontoloyo nih, ditinggal-tinggal ibadah, sakar PDW, mau pergi sana, tinggal. Banyak kita gitu juga. Gimana manusia aja nggak percaya, apalagi Tuhan nggak percaya. Itu sebabnya kalau kita tuh menderita Bapak Ibu. Bukan Tuhan nggak mau kita kaya. Tolong percaya Bapak Ibu. Buat Tuhan mudah sekali. Hari ini Anda dibuat Tuhan kaya. Bagi Tuhan mudah sekali membuat Anda kaya. Dia punya cara jalan yang nggak pernah diduga-duga. 1 menit telepon dengan orang penting yang tidak sengaja mendatangkan keuangan, tuh Tuhan bisa. Masalahnya kita emang nggak dikenan Tuhan. Tuh punya apapun nggak dikenan Tuhan. Kesetiaan dirobek-robek. Jadi Allah sangat suka sekali dengan kesetiaan. Nah, ketika jatuh dalam dosa tadi, dosa zina tadi ya, Tuhan mau kita juga menghormati Allah. Menghormati dia. Jadi hal itu bukan karena agama melarangnya, tapi karena kita memang harus menghormati Tuhan. Katakan amin. Tapi setiap kita pasti kegoda. Tidak ada yang tidak kegoda. Godaan pasti selalu ada. Apalagi cantik, baik itu. Kemarin saya ketemu dengan, sekarang dia wakil pembinanya PSI ya, Ibu Grace Natali. Teman-teman yang bareng-bareng ketemu aja sini, yang wanita, imut-imut cantik ya, cantik, pinter lagi, cerdas, berani. Kan udah mengundang orang yang macam-macam pikiran. Putih, bersih, wangi, orangnya, wah macam-macam orang punya pikiran yang begitu-begitu. Artinya nggak ada yang bebas dari pikiran-pikiran ke arah sana. Tinggal kita yang mengendalikannya. Jadi seks itu ibarat api Bapak Ibu. Api kecil itu menolong manusia, katakan amin. Buat masak, penghangat tubuh, penghangat badan, ya, dan sebagainya. Tapi kalau api besar bakar rumah, bakar pabrik, bakar segala-galanya. Seks ibarat itu juga. Kalau berteman, jalan bareng, makan mie godok, dia masih api kecil. Anda melangkah lebih lagi, ada risiko bahaya. Kalau terbakar ada dalam kemusuhan itu, rumah tangga Anda hancur. Dan malunya minta ampun. Sampai sini bisa paham? Halo? Malunya minta ampun Bapak Ibu. Kalau terjadi demikian, di hadapan anak-anak, sahabat-sahabat kita dan lainnya,
Ya kalau diampuni pasangan. Kalau enggak dia minta cerai, tambah lebih dalam lagi. Jadi seks itu ibarat api yang harus kita kendalikan. Dibutuhkan? Iya dibutuhkan. Seperti apa dibutuhkan untuk masak, berbaik keperluan yang lain. Tapi siapa sih yang mau api yang besar bisa bakar rumah? Amit-amit. Kita enggak kepingin itu terjadi. Saya kalau pergi kemana-mana yang sampai nginep, ada juga masih lolos, saya usah matikan steker, cobot steker, yang masih tinggal kulkas, 3 biji rumah tuh. Karena khawatir, ada sambungan yang bisa korsleting segala macam, timbulkan api. Api kalau udah gede, susah madamkannya. Kerugian harta, kebakaran, itu paling amit-amit Bapak. Belum nyawa lagi. Itu sebabnya seks ibarat kayak api. Harus di-manage pada tempat yang tepat, pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Katakan amin. 3 ketepatan. Seks dipakai pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dengan orang yang tepat. Tidak diumbar gitu saja. Ketertarikan boleh jadi ada, tapi bukan berarti itu membolehkan berhubungan seks dengan sembarang orang, pada sembarang waktu, dan pada sembarang tempat. Betul? Ya ada juga kan enggak gitu. Maka kemarin banyak yang viral-viral di heboh tuh. Kejadian di mana ada siswa sama siswi melakukan hubungan seksual di perpustakaan sekolah. Viral. Masya Allah, gitu bebas pakai, udah enggak bisa nahan lagi. Ada yang semak-semak belukar begitu, yang ada juga nggak mau ke semak-semak kalau secara wajarnya. Tapi gara-gara si seks ini didorong untuk melakukan yang harus jadi. Tempat dia banyak semut rang-rangnya juga Anda datangnya. Sengaja demi terpuaskan. Itu dia api itu begitu loh, membakar betul-betul. Di kandang kami juga dijadiin juga, daripada nggak kejadian. Karena merasa harus jadi nih, harus sukses nih. Secara logika ada wanita bersih, harum, pakai parfum yang mahal. Gak mungkin lah ada di kandang kambing. Tapi gara-gara niat yang begini, bisa jadi juga segala tempat dijadikan. Lalu dengan orang yang tepat, ya pasangan. Tapi terjadi kan Bapak Ibu? Nyonya majikan, main dengan sopir. Tuan Pak Bos, main dengan pembantu rumah tangga. Bukan orang tepat lagi. Halo? Ada orang? Ada orang? Orang yang tepat Tuhan mau, bukan sembarang orang. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau relasi bisnis masih setara gitu ya, Bapak manajer, ya dengan tante ini tante manajer juga masih bisa. Bisa kadang-kadang beda jauh, dompleng ke bawah. Istrinya majikan, super besar, konglomerat, mainnya dengan orang-orang yang gak bisa lagi dipandang dan jatuh cinta lagi. Sampai yang dulu pembantu rumah tangganya naik tahta jadi ibu, jadi wanita kedua. Bapak ini ngarang-ngarang, banyak begitu. Dulu bukan siapa-siapa, cuma dipakai jadi pembantu karena cantik, montok, bapaknya naksir, diangkat tahtanya jadi wanita di rumah tangga itu. Prianya juga begitu. Artinya bukan orang yang tepat. Jadi harus di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat. Dan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat kapan? Waktu setelah pernikahan. Katakan pada anak-anakmu, nak, kamu hanya boleh mengenal ini pada waktu yang tepat setelah pernikahan. After married. No sex before married. Sebelum menikah tidak ada seks. Setelah menikah baru kita boleh mencoba seks itu. Nah kalau kita paham ini tidak ada kejadian-kejadian married by accident. Udah 1 bulan dulu, udah 3 bulan, udah melendung dulu. Dirobek-robek cinta Tuhan karena ulah-ulah kita dan anak-anak kita. Ada enggak Pak yang akhirnya jadi orang berhasil, orang yang demikian? Ada sih, ada.
Saya nggak mengatakan bahwa kalau Anda begitu, Anda tidak jadi orang berhasil. Ada orang berhasil, banyak orang berhasil. Masalahnya kenapa sih harus lewat jalur itu dulu? Menyisakan noda dan rasa malu buat orang tuamu, katakan amin. Kan jadi pergunjingan kalau anak kita udah menikahnya karena accident tadi. Wah itu udah gini, bisik-bisik belakang gitu kan, gini. Kan itu nggak bagus. Walaupun jadi si anak tadi belum tentu juga jadi terpuruk. Bisa jadi juga Tuhan angkat dia jadi orang berhasil. Maksud Bapak, kenapa sih harus kita awali dengan kejadian itu dulu? Karena itu Bapak Ibu, mulai sekarang nih, kita harus ikut turut memperhatikan pergaulan anak-anak kita dari sekarang. Ya setuju kan amin? Dari sekarang. Bukan urusan nanti, terserah dia, tidak terserah. Bapak sama ibunya juga ikut bertanggung jawab. Katakan amin. Coba ikut pikir Bapak. Kalau kita biarkan anak-anak kita bergaul dengan siapa saja. And then suatu saat mereka minta untuk mereka dinikahkan dengan pasangan yang tidak seiman. Terus Bapak Ibu datang ke saya dengan malu-malu, Pak anak saya akhir menikah dengan si ini loh. Ya mungkin ini jodohnya anak saya, jodohnya anak saya. Saya ajak berpikir ya, mungkinkah Tuhan akan kasihkan anaknya yang sudah selamatkan dengan orang yang belum diselamatkan? Coba jawab Bapak Ibu. Tidak mungkin, Anda aja gak rela kok, apalagi Tuhan. Itu karena kita paksakan, udah kejadian, udah hamil duluan, ya dinikahkan. Kalau hati Tuhan, ya gak mau. Aku udah bayar dengan darahku, keselamatan buat dia. Jadi kita sama-sama menjaganya dong, bukan hanya Bapak Ibu pasti selamat, tapi anak-anakmu juga harus selamat juga. Kita kawal mereka sampai dengan nanti menikah. Dan Anda bahagia di sisi mempelai itu, berdiri samping anak-anakmu, mengawal putramu yang menikah. Dan Tuhan, bukan orang, Tuhan akan acung jempol. Kamu adalah orang tua yang saya salut, mendidik anak-anak untuk takut dalam Tuhan. Katakan amin. Itu loh intinya Bapak khotbah ini. Kita perlu kawal anak-anak kita, dilepaskan gitu aja. Zaman semakin jahat, semakin luar biasa. Di manakah peran orang tua? Selama anak kita ikut kita, makan dari hasil kerja kita, kita punya hak veto melarang dia. Tidak. Sekali-kali berani gitu sama anaknya. Bukan nurut terus, Anda takut. Kalau dia mau pilih tinggal ke rumah itu, tinggal silakan. Di Australia, anak-anak itu umur 18 tahun, bayar kos sama orang tuanya Bapak Ibu. Dia 17 tahun besok 1 Agustus. Kalau 18 tahun dia tuh bayar kos sama saya kalau tinggal rumah saya. Jadi, artinya pemerintah tidak lagi memberikan jaminan apa-apa. Jadi kalau gaji Bapak Ibu tuh dihitungkan tadi ketika anakmu umur balita, ada putra 1, ada apa namanya? Ada diberikan ada subsidi itu tunjangan 0,sekian% dari gajinya. Nah pada waktu anakmu masuk 18 tahun itu subsidi coret, hilang. Si anak harus dituntut, ya bisa membereskan bayar rekening listriknya, airnya, kalau tinggal sama orang tuanya. Makanya firman Tuhan, harus orang berkeluarga tuh tinggalkan orang tuanya, jangan ikut lagi rumah orang tuanya. Katakan sama-sama amin Bapak Ibu. Tinggal ke orang tuanya, udah siap. Kalau enggak siap jangan menikah. Itu namanya nafsu, kepengen, tapi enggak, kemampuannya enggak ada. Nah waktu Anda mau pilihkan pilihan hati, setelah tanya sama Tuhan, lihatlah pria yang bertanggung jawab, yang dia sediakan rumah. Untuk istriku, aku udah belikan rumah. Tipe 800 meter persegi, di atas sawah 1 hektar. Aku akan berikan mahar gelang-gelang emas 200 kg. Nah, ini baru pria dipilih, nggak dipilih mah kebangetan. Tapi kalau Anda tanya, mas, atau Anda karena katakan beb ya, beb, kalau besok kita menikah tinggal di mana? Ya rumah mbokku masih ada, kamar 1 lagi. Jangan nikahi dia. Bubar itu, nggak punya apa-apa.
Nah kalau kita tuluskan, kita orang tua yang salah, ciptakan neraka buat istri kita, anak kita. Udah tahu pasangannya gak mampu apa-apa. Ini nampang sana sini juga pakai mobil bapaknya, tonjolkan punya bapaknya, dia gak punya apa-apa. Sekolah juga gak selesai, ini juga mandek. Apa diharapkan dari dia? Waras Bapak Ibu kita semuanya. Anak-anak kita adalah buah hati kita, masa depan kita, harapan kita. Jangan dibiarkan hidupnya hancur. Saya udah susah, masa anak saya lebih susah lagi? Gimana gendong yang susah, mau orang susah? Ayo Bapak Ibu, mungkin gak? Gak mungkin. Saya malah akan digendong. Berkali-kali saya bilang sama Idida, nah kalau kamu gak berhasil, tangisan panjang buat diri sama mami. Memperbaiki sulit ke depannya. Karena itu melangkahlah dengan hati-hati. Yosua pasal 1 ayat 7-8. Kita berhasil kalau kita melangkah dengan sangat hati-hati. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, katakan amin. Terpokolit ini, lihat ini dan segala macam. Hati-hati Bapak Ibu. Saya bukan iri. Kalau ada anaknya sekarang senang, wah gini-gini, bukan iri enggak. Cuman sebagai hamba Tuhan harus ngasih tahu yang benarnya begini. Terlibat orang tuanya dan memberi restu, tidak ngawur memberi restunya. Memberi restu yang memang ada dasarnya. Ada juga konfirmasi ilahi dapat dari Tuhan, memang ini jodoh untuk anak saya. Setuju? Setuju? Kalau besok misalnya dia berkata demikian, Daddy, aku ada pandangan sini. Let me pray, please. Biar dia doa dulu. Siapa orang itu? Tuhan pasti akan kasih tahu pada hambanya. Menghindari kegagalan buat dia dan untuk kami semuanya. Ada amin? Anak yang kecilnya Anda timang-timang dengan penuh kasih sayang. Minta apapun dipenuhi buat anak Anda. Dia lapar, Anda kasih makan, bila perlu Anda nggak makan. Betul Bapak Ibu gitu ya? Dibelain buat anak Anda. Sedemikian hebatnya Anda jaga anak Anda, jagalah juga sampai dengan pernikahannya. Jangan diloskan gitu aja. Salah kita membiarkan dia masuk satu kehidupan yang gak bermasa depan sama sekali. Dengan penuh kasih. Selain tentu saja kita berdoa. Ada amin. Percaya kalau Tuhan memelihara. Tapi kalau kita jalannya sesuai dengan jalan Tuhan. Coba kita buka Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Setelah ini saya minta dibuka segitiga tembak ya. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Atau 8 dan 9. Ya lihat sini Bapak Ibu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, katakan amin. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tak ganti ya, dengan berkat untuk anak-anak kita. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini seolah-olah Tuhan bicara sama saya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya keluargamu, supaya anakmu beruntung. Sama enggak Bapak Ibu? Sama kan? Saya harus hati-hati. Melepaskan jodoh anak, pasangan anak, hati-hati. Supaya beruntung, punya masa depan. Berkeluarga itu bukan cuma punya anak loh Bapak Ibu. Yang ingin disukseskan, wah udah punya cucu berapa? 15, itu marmut. Punya anak tapi miskin, hidupnya susah, melarat, apa yang dibanggakan? Ya tidak punya anak juga jadi bermasalah, nggak punya anak juga bermasalah. Tapi yang penting tadi supaya beruntung tadi loh, beruntung. Dapat anaknya juga beruntung, anak yang baik, anak yang pinter, mantunya juga beruntung, mantu yang baik, mantu yang hormat, nggak ngelawan. Maka kata Tuhan, bertindaklah hati-hati.
Pernikahan orang Kristen itu dia bisa didaur ulang, diulang lagi, di trial ulangnya nggak bisa. Maju kena, mundur kena. Sukses pernikahannya berkat buat kamu. Tidak sukses, neraka seumur hidup. Gak ada cerai-cerai. Tuhan benci dengan perceraian. Coba buka Maleakhi pasal 2 tentang perceraian. Maleakhi pasal 2. Kalau nggak salah ayat 8, kita cari, Bapak juga lupa, ayat 4 apa 8. Maleakhi pasal 2, ayat 8. Berarti di atasnya ya. Ayat berapa nih? 4 ya? Coba ayat 4. Yang tentang keturunan ilahi lah ya. Tuhan inginkan keturunan ilahi. Maleakhi pasal 2 ayatnya saya lupa dikit. 12 ya? Yang Tuhan inginkan keturunan ilahi. Supaya Tuhan membenci perceraian. Ketemu? 15. 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah ini lagi-lagi kesetiaan. Katakan amin. Maka namanya kita kumpulan kita pria sejati atau kompas. Sejati itu setia sampai akhirnya, setia tidak berubah. Katakan amin. Ya, sekali lagi Bapak baca, Bapak Ibu lihat sini ke depan. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Ya, apakah yang Tuhan kehendaki dari pernikahan? Dari penyatu sedaging? Keturunan ilahi. Anak-anakmu harus jadi keturunan ilahi. Katakan amin. Keturunan ilahi. Apa lawannya keturunan ilahi? Apa lawannya? Ada keturunan ilahi, ada lagi lawannya apa? Ya anak setan, betul nggak? Anak setan, jangan jadi anak setan, jahatnya luar biasa. Gembong mafia, bandit, narkoba, segala kejahatan, tipu-tipu, itu anak setan. Tuhan ingin anak keturunan ilahi kayak Tuhan loh, hatinya, sifatnya, kelembutannya, penyabarnya. Dan jagalah dirimu, jaga dirimu, dan jangan orang tidak setia terhadap istri pada masa muda. Allah nggak suka perceraian. Dinikahi sekarang, ada menyesal, tahu gini gua nggak nikah sama lo, udah cerai aja. Amit-amit jangan pernah punya pikiran demikian. Katakan amin. Halo, Bapak Ibu setia pada pasanganmu sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Setia, bacut tuh. Lu dicintai, lu Anda naksir, keadaannya begini sekarang, ya pelan-pelan. Berubah lagi pelan-pelan dengan cara Tuhan. Ya. Segitiga Sternberg, tolong Pak Yusua, segitiga Sternbergnya. Nah, ini segitiga Sternberg yang dibuat ini. Seks itu baru boleh ada kalau ada komitmen. Jadi hubungan pria sama wanita itu ada 3. Baru hasilnya keintiman, dia ada nafsu dalamnya. Bapak tadi bilang semua pria wanita yang normal, yang wajar-wajar aja pasti memiliki nafsu. Katakan amin, betul ya? Nah nafsu. Tapi di atasnya diminta, dituntut adanya komitmen. Baru boleh melakukan keintiman. Keintiman ini ada, kalau ada nafsu, boleh komitmen, setelah komitmen. Lagi ya, keintiman boleh kalau ada nafsu dan ada ada komitmen. Intinya gini, tanpa ada komitmen, jangan pernah seks dilaksanakan. Itu bukan untuk orang-orang yang iseng-iseng. Cuman puaskan nafsu, terlalu mahal harganya Bapak Ibu. Nah intinya balik ke Bapak. Gimana sih kita berhubungan seks dengan orang yang kita tidak punya komitmen apa-apa? Komitmen artinya bertanggung jawab.
akan ngurus orang itu. Dipelihara, ditanggung jawabin. Katakan amin. Contoh komitmen itu siapa Bapak Ibu di rumah, di pribadi kita siapa? Yang di luar istri, suami istri, anak. Aku punya komitmen, besarkan anakku, didik anakku, jadikan anakku seseorang. Betul? Semua kita. Nah, seperti itu juga lah. Laki-laki yang mengajak berhubungan seks harus laki-laki yang punya komitmen terhadap kamu. Contoh misalnya laki-laki ngajak berhubungan seks dengan Ricky. Itu harus pria yang memang komitmen dengan hidupnya Ricky. Tanggung jawab. Gimana kita bisa jajan seks sama orang yang gak bertanggung jawab? Gak mungkin. Anda sepelekan karakter Tuhan ketika melakukan. Ini 3 September. Harus orang tanggung jawab. Jadi salah satu cara selain kita doa, lihatlah bagaimana besarnya tanggung jawab dan komitmennya. Cuma senang-senang having fun, jalan sana, jalan sini, dan sebagainya. Bukan apa-apa tuh. Saya mampu plesir dengan banyak orang-orang wanita cantik juga bisa. Yang bapak enggak punya komitmen apa-apa mereka, cuma senang-senang, betul ya? Kayak teman Paris ada foto sama ini, cuma senang-senang aja. Tidak ada komitmen dalamnya. Tapi tidak boleh sampai berhubungan seks. Kita hanya bisa melakukan demikian kalau kita komitmen dengan seseorang. Ketika kita menikah, datang di altar Tuhan, itu hanya nyatakan komitmen. Si pria ngomong gini, hai wanita, tumijem, aku angkat engkau sebagai satu-satunya wanita yang sah di hatiku. Wanita yang akan ku cintai, ku kasih. Si wanita ngomong, Mas Ponijo, saya akan mengasihimu seumur hidupku, menjadi wanita yang lembut di hadapanmu dan akan menjaga hatimu. Ini namanya komitmen. Gimana kita laksanakan hubungan seksual yang tanpa komitmen? Yang orang dulu katakan dipersekoti dulu, diambil dulu kegadisannya, baru saat kemudian bubar pernikahannya, pasti bubar. Tanpa komitmen, waktu saya komitmen ada Tuhan di tengah-tengah, dua orang yang berkomitmen. Janji nikah saya dengan istri, dengan ibu, ada Tuhan saksinya. Aku saksinya loh, aku saksinya. Dan gimana kita melakukan hubungan seks yang tanpa pernah Allah dilibatkan di dalamnya. Ajarkan pada anak-anakmu sekarang. Kasih tahu, tanpa Tuhan terlibat tidak boleh melakukan hubungan seksual. Jadi itu bapak gitu. Saya gak pernah melarang orang untuk menikahlah, udah waktunya. Betul Bapak Ibu? Saya gak larang orang bergaul, silakan banyak teman tuh gak apa-apa. Makin hebat, makin banyak teman, sosialisasi, kita perlu bersosialisasi, kita perlu cari orang-orang lingkaran-lingkaran yang sama dengan saya, yang ngeklik sama saya. Tapi tidak menjadi satu hubungan seksual. Karena itu urusan Tuhan. Sama sekali tidak boleh dilanggar. Bisnis bareng oke. Bergaul bareng oke. Saya punya lingkungan dekat dengan dia juga boleh. Tapi no sex between that. Di dalam itu enggak ada seksual. Seks harus dijaga. Katakan amin. Itu jaga Bapak Ibu. Ini pesan Bapak. Semua anak-anak kita dipesani yang ini. Nanti nak kalau udah waktunya. Dengan pria yang mau komitmen sungguh-sungguh dengan kamu. Yang Anda sekarang jalan bareng pacari itu belum tentu jadi suamimu. Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Katakan sama anak-anak kita, belum tentu jadi suamimu, belum tentu jadi istrimu. Kita udah jalan bareng begitu. Nanti pacarannya setelah kita married. Saya menikah. Nikmati pergi kemanapun juga Anda udah sah sebagai suami istri. Betul gak? Itu yang paling perlu.
Satu lagi, ya setelah ini, klik, Bapak habis sampai ini. Sudah selesai. Nah, lalu kenapa ini jadi masalah? Karena banyak orang mencarinya dengan penuh ketertarikan. Tidak ada bahasan-bahasan seksual yang tidak diselidiki. Bahkan plesetan-plesetan porno di stand up komedi, di mana-mana jadi bahan yang laku, betul enggak? Iya. Lawakan tanpa ada lawakan pleset-plesetannya juga kering dan garing katanya. Orang cari yang begitu, yang cerepet-cerepet ya. Apalagi kalau ada nonton YouTube Jawa. Ya. Cara dalang ini, porno-pornonya banyak sekali dan makin ketawanya keras-keras begitu ada pleset-pleset ke arah sana. Ini dia, semua orang tertarik ke ini. Ketika dua orang bersama-sama menikmati seks, maka ada penyingkapan diri yang paling gede sekali. Pengenalan diri yang tidak orang mungkin mengenalnya seperti saya mengenal istri saya. Karakternya, sifatnya yang dalam itu diketahui pada waktu dua orang berhubungan seks. Lalu akankah Anda berikan tubuhmu untuk berhubungan seks dengan orang yang tidak akan besoknya jadi suami atau istri kita? Tidak boleh. Katakan namanya, tidak boleh. Itu Bapak Ibu. Nah, nanti sampai situ dulu bersama kuat Bapak akan teruskan nanti ke depan lagi buat seling-seling ya. Minggu pertama besok tetap kita lanjutkan KHB lagi. Bapak lanjut lagi ngajar KHB. Anda bawa buku KHB-nya ya. Yang kedua, semua komsel sekarang, semua komsel, kecuali pemuritan, wajib sekarang membahas khotbah-khotbah Bapak Gembala, kecuali Bapak Gembala tidak ada digantikan tamu. Dan baru kita sediakan yang keduanya adalah ikut renungan harian. Supaya ini mendarat selain sudah difirmankan, sampaikan, Anda bahas bersama lagi. Di lingkup komsel lebih terbuka lagi, lebih asik lagi, dan lebih nikmat lagi. Ya Bapak Ibu, ya. Kita akan tutup. Tiba waktunya kami untuk mengakhiri ibadah ini, kami akan bawa pulang berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukalah tanganmu lebar-lebar, arahkan hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan kiranya memberkatimu, serta memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau, dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya dengan saya katakan sama-sama. Amin.